Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat pelajar di mana saja berada. Berjumpa kita dalam pembelajaran fikih untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesempatan kali ini kita akan membahas ketentuan makanan, minuman yang haram. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat menjelaskan ketentuan makanan, minuman yang haram. Baiklah, kita awali pertemuan kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dulu dengan pengertian apa itu makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara' pasti ada memiliki dampak buruk. Sebaliknya, meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syara' pasti ada faedah dan mendapat pahala. Selanjutnya adalah jenis makanan dan minuman yang haram. Secara garis besar, makanan dan minuman yang haram dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah haram lizatihi. Makanan yang haram karena memang zatnya itu haram. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Adapun contoh yang termasuk haram lizatihi adalah yang pertama, daging babi. Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi, termasuk lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan atau food additive. Nah, daging babi ini haram karena tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Yang kedua adalah darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Adapun darah yang melekat pada daging, maka dia halal, boleh dimakan karena sulit dihindari. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi
karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Kemudian yang ketiga adalah khamar. Khamar atau minuman keras. Larangan khamar terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 90, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Maidah ayat 90. Nah, sahabat pelajar sekalian, khamar dapat dianalogikan dengan semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah, misalnya narkoba dan sejenisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma askara katsiratan faqaliluhu haram." Artinya, sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan sedikit pun juga tetap haram. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Daud, dan Tirmidzi. Kemudian jenis yang kedua adalah haram li ghairihi. Yang pertama tadi adalah haram li zatihi. Haram li ghairihi yaitu makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri awalnya adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena ada sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Nah, yang termasuk haram li ghairihi ini antara lain adalah yang pertama, bangkai. Bangkai yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaitum, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Nah, jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat di atas adalah yang pertama, al-munkhaniqah, yaitu binatang yang mati karena tercekik. Al-mawqudhah, yaitu binatang yang mati karena terkena pukulan keras. Al-mutaraddiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. An-natihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lainnya. Binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Kemudian, semua binatang yang mati tanpa penyembelihan seperti disetrum misalnya. Selanjutnya, semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah.
Selanjutnya, semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah. Dan selanjutnya, semua bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya. Nah, sahabat sekalian, sekalipun bangkai haram hukumnya, tetapi ada juga bangkai yang dihalalkan. Yang pertama adalah ikan, karena dia termasuk hewan air dan semua hewan air itu adalah halal bangkainya, kecuali kodok. Yang kedua, bangkai yang kedua yang halal adalah belalang. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani." Fa'ammal maitatani falhutu wal jaradu wa ammad damani fal kabidu wattihalu. Artinya, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa. Hadis riwayat Ahmad. Janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zakatul janini zakatu ummihi." Artinya, penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya. Hadis riwayat Ahmad. Kategori haram li ghairihi yang kedua, yang pertama tadi bangkai, yang kedua adalah semua makanan halal yang tercampur najis. Nah, ini dia. Makanannya halal tapi dia tercampur najis, maka dia menjadi haram li ghairihi. Contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng atau selainnya itu yang kejatuhan tikus atau cecak misalnya, maka hukumnya menjadi haram. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang minyak samin, lemak yang kejatuhan tikus, maka beliau bersabda, "Alquha wa ma haulaha fatrahuhu wa kulu samnakum." Artinya, buanglah tikusnya dan buanglah juga lemak yang berada di sekitarnya, lalu makanlah sisa lemak kalian. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara yang zalim, mencuri, korupsi, menipu, merampok, judi, undian, taruhan, togel, dan sebagainya itu adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 188, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Pembahasan yang ketiga adalah akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Seperti kecerdasannya menurun, cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan melamun, dan semangat kerjanya juga berkurang. Yang ketiga, makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Yang keempat, makanan dan minuman yang haram
memubazirkan harta, boros atau sia-sia. Yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah. Dan yang ketujuh adalah menghalangi untuk mengingat Allah. Nah, sahabat sekalian, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan ini dapat menambah wawasan, khazanah keilmuan bagi kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berjumpa lagi dalam pembahasan berikutnya di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jika teman-teman suka, silakan berbagi dan share kepada yang lainnya agar mereka pun tahu apa yang kita tahu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.